menyucikan isi hati kita. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Katakan, besar ajaib karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sayanglah segala bangsa sujud kepada-Mu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sayanglah segala bangsa sujud anak-anak-Mu rindu berjumpa dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus. Biarlah setiap kami dijamah oleh Tuhan Yesus, sehingga ibadah ini boleh berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Ibadah raya ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagi Dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Shalom semua. Selamat pagi. Puji Tuhan kita bisa mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah hadir. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir. Mari kita rasakan kehadiran Tuhan Roh Kudus pada pagi hari ini. Kita akan datang dengan kerinduan kepada Tuhan Yesus. Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihi. Kau penghibur, penolong, diutus Bapa. Katakan Roh Kudus Kau hadir di sini.
Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, mengasihi. Kau manis, Kau penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Mari kita buka hati ke Tuhan Biar Tuhan ubahkan hati kami seturut dengan rancangan-Mu, rencana-Mu Bapa. Biar kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan Yesus. Biar kami setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Kau ada bersama dengan kami. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From the beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus
nothing else matters. Nothing in this world Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Jesus, be the center of my life. Jesus, be the center of my life. From beginning to the end, it will always be you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus, be the center of your church. Jesus, be the center of our church. And you will bow. Every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus, be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. The center of it all. At the center of it all. At the center of. Mari bersama-sama, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita persiapkan persembahan kita yang pertama. Bapak Surgawi, kami bawa persembahan kami ini untuk pelayanan di GBI Hati Kudus. Kiranya jemaat GBI Hati Kudus menjadi jemaat yang murah hati, karenanya kami pasti mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin.
Mari kita bawa dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus sangat baik, teramat baik bagi kita. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, kita dipilih dan dipercaya bahwa kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya, dari kuduskannya, kemuliaan hanya baginya. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Terimalah sembah dan Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus untuk pagi yang indah ini. Kalau kami memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu Bapa, pasti Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau segalanya dalam hidup kami. Kau sungguh baik, kasih-Mu tiada dua. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji kulipankan, sembah dan puji kulipankan.
Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kita bagi
kasih Bapa, kami mengucap syukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau ajaib dan Engkau heran, menakjubkan. Betapa bahagianya kami menjadi anak-anak Bapa karena karya Tuhan Yesus, penebusan Tuhan Yesus membayar kami lunas. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami baca firman-Mu, berfirmanlah ya Bapa, berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami baca firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan Yesus disalibkan, 16-27. Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Tuhan Yesus. Sambil memikul salibnya, Tuhan Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ Tuhan Yesus disalibkan, mereka dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan juga dua orang lain sebelah menyebelah. Tuhan Yesus di tengah-tengah. Bersama-sama, dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan kau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Tuhan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubah Tuhan Yesus juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, jangan kita membagikannya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Tuhan Yesus berdiri ibu Tuhan Yesus dan saudara ibu Tuhan Yesus, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Tuhan Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi Tuhan Yesus di sampingnya, berkatalah Tuhan Yesus kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian kata Tuhan Yesus kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Tuhan Yesus mati. Sesudah itu, karena Tuhan Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Tuhan Yesus, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Tuhan Yesus. Sesudah Tuhan Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Tuhan Yesus, sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lambung Tuhan Yesus ditikam. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Tuhan Yesus dan melihat bahwa Tuhan Yesus telah mati, mereka tidak mematahkan kaki Tuhan Yesus. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Tuhan Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar,
dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Tuhan Yesus dikuburkan. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Tuhan Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Tuhan Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Dekat tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Tuhan Yesus ke situ. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, peristiwa penyalibanmu Tuhan Yesus sangat dahsyat, dan di dalamnya ada rancanganmu bagi segenap umat manusia, sehingga kami semua diselamatkan. Itu sebabnya ya Bapa, kami ingin naikkan syukur senantiasa, karena Bapa maha baik, Tuhan Yesus maha baik, Roh Kudus maha baik, menuntun kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami. Biarlah kami yang datang ke rumah-Mu di tempat ini ya Bapa, mendapat jamahan dari Tuhan Yesus. Engkau memeluk kami, Engkau memberkati kami, Engkau menumpangkan tangan kepada kami semua, sehingga pada waktu kami pulang nanti berbeda pada waktu kami datang. Kami akan membawa kemuliaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami, sehingga kami yang bekerja di rumah, bekerja di kantor, bekerja di tempat usaha kami semua mendapat berkat yang berkelimpahan. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Emas dan perak milik-Mu, dan Engkau memberikannya kepada orang yang berkenan kepadamu. Kami minta ampun bagi jemaat-Mu yang tidak hadir hari ini, apapun alasannya, kami mintakan ampun ya Tuhan, supaya lain kali mereka lebih setia lagi mengutamakan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, ada kabar baik Saudara bahwa Amerika dan Iran sudah berdamai. Ya, Tuhan dengar doa orang-orang percaya. Kalau mereka berdamai, maka Selat Hormuz bisa dilalui oleh kapal-kapal tanker, sehingga bahan bakar bisa turun drastis. Ya, kita percaya doa orang benar besar kuasanya. Makanya saudara, jangan ragu berdoa kepada Tuhan Yesus, sebab doa kita sampai ke tahta Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Saudara, juga kita tidak boleh bosan membaca Alkitab, ya. Alkitab khususnya bacaan ini, Tuhan Yesus disalibkan, berulang-ulang kita sudah baca, ya, kita membaca dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kembali lagi Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kita mendapat hal-hal yang baru. Biarlah Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Jesus be the center of my life, ya. Jadi hidup kita harus berpusat kepada Tuhan Yesus. Kalau kita berpusat kepada Tuhan Yesus, apa yang kita butuhkan pasti Tuhan akan penuhi, ya. Baik kesembuhan, baik berkat, baik damai sejahtera, apapun kita boleh merasakannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Yesus. Semua peristiwa tentang Tuhan Yesus itu ajaib, ya. Bahkan sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, dan semuanya digenapi oleh Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk ke dalam tema kita, saudara, seperti biasa ada 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, yang pertama, dia berdoa buat orang-orang yang menganiaya dia, yang membunuh dia, yang menyalibkan dia. Dia berdoa, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu
apa yang mereka perbuat. Ya, kalau mereka tahu, pasti mereka tidak akan melakukannya, saudara. Itulah kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, doakanlah musuhmu, ya, berkatilah musuhmu, doakan mereka supaya mereka boleh mendapat berkat daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka. Seperti doa Bapa kami juga ya, ampuni kesalahanku seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kedua, perkataan di Tuhan Yesus di atas kayu salib, dia berkata kepada orang yang di sebelahnya. Ya, saya nggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri karena nggak ditulis sebelah kanan atau sebelah kiri. Salah satu dari mereka bertobat pada waktu itu, mengatakan, Tuhan, kalau engkau sampai ke sorga, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, puji Tuhan, ini juga meneguhkan kita bahwa kalau kita mati di dalam Tuhan Yesus, maka kita tidak pergi kemana-mana, kita pergi ke rumah Bapa, ke Taman Firdaus Tuhan. Yang ketiga, dia berkata kepada ibunya, ibu, ini anakmu. Dia menunjuk murid-muridnya. Dia menunjuk juga murid-muridnya, ini ibumu. Dan pada saat itu mereka saling mengasihi. Ya, ibu Tuhan Yesus boleh tinggal di rumah murid-muridnya. Ya, itulah kasih Tuhan mempersatukan kita di dalam Tuhan Yesus, ya. Jadi kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Ya, walaupun kita dari latar belakang beda, dari suku yang berbeda, tetapi di dalam Tuhan Yesus kita semua bersaudara. Ya, puji Tuhan. Yang keempat, Tuhan Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dengan terpaksa Bapa harus meninggalkan Tuhan Yesus karena pada saat itu Tuhan Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Begitu banyak dosa yang ditanggungnya sehingga Bapa harus melepas dia. Ya, sebabnya Tuhan Yesus tidak pernah berpisah dengan Bapanya. Ketika dia berpisah, dia berteriak, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Yang kelima, saudara, yang ini kita akan nanti renungkan. Tuhan Yesus berkata, aku haus. Ya, aku haus. Ya, memang kalau orang mengeluarkan banyak darah, pasti dia haus, saudara. Ya, dia begitu haus. Ya, dan itulah yang akan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Yang keenam, yang katakan sudah selesai. Semua nubuatan sudah digenapi bagi Tuhan Yesus. Dan yang ketujuh, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di surga. Ya Bapa, kuserahkan nyawaku kepadamu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hari ini kita ambil tema tentang haus yang mengubah sejarah. Ya, Tuhan Yesus betul-betul haus pada waktu itu. Saudara, bacaan tadi yang kita sudah baca di ayat yang ke-28. Saudara, waktu saya SMP, saya tinggal di Cempaka Putih. Dan saya suatu kali pagi-pagi benar jam 4 saya sudah bangun, saya lari pagi. Ya, dari daerah Galur itu sampai ke dulu ada tempat pabrik Coca-Cola gitu, saudara, dia apa namanya? Yang ya. Nah, saudara, begitu jauh, kurang lebih 3 km saya berlari. Dan saya nggak bawa tumbler, nggak bawa tempat minum, nggak bawa air. Ya, 3 kilo saya lari tanpa berhenti dan ternyata hausnya luar biasa. Ya, luar biasa hausnya, saudara. Dan pada waktu itu daerah itu belum ada orang dagang, belum apa gitu ya, masih sepi. Dan itulah saya merasa bahwa Tuhan Yesus jauh lebih haus daripada itu semua, saudara. Betul-betul dia haus, saudara. Tapi yang dia terima apa? Dikasih anggur asam. Ya. Kasihan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus haus supaya kita nanti boleh mendapat air kehidupan. Ya, itulah sebabnya, saudara, Tuhan mau mengingatkan kita. Aku haus adalah suatu bukti bahwa Tuhan Yesus itu 100% manusia. Kalau Allah merasa haus enggak?
Enggak, Tuhan enggak akan haus, saudara. Tetapi Tuhan Yesus membuktikan bahwa dia 100% juga manusia. Di kemanusiaannya itu merasa haus yang luar biasa. Bahkan dia juga merasakan yang lain-lainnya seperti kita rasakan. Kalau kita pernah merasakan lelah, dia juga merasakan lelah. Waktu dia mengunjungi seorang wanita di sumur Samaria, dia berjalan berpuluh-puluh kilometer, saudara, sampai di sana tengah hari. Saudara tahu daerah sana panasnya luar biasa. Ya, dia juga merasa haus. Sampai dikatakan, berilah aku minum. Nah, juga Tuhan Yesus merasa ada tekanan yang luar biasa di dalam pelayanannya. Kalau kita pelayanan kayaknya mulus-mulus saja ya. Kita ketemu sama orang yang baik-baik saja. Tapi Tuhan Yesus ketemunya sama ahli Taurat, orang Farisi yang terus mengkritik dia, terus mencobai dia. Ada tekanan yang begitu luar biasa dialami di dalam pelayanannya. Makanya saudara, kita melayani jangan mengeluh, karena pelayanan kita ini enjoy, amin. Ya, walaupun ada gesekan biasa-biasa aja. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu. Tuhan Yesus juga dihina sama orang-orang, saudara. Ya, pada waktu dia diadili oleh Pilatus, diadili oleh Kayafas, dia diludahi, dia ditampar, dia dipukul, dia dimahkotai duri. Ada begitu banyak penghinaan, ada begitu banyak siksaan yang dialami, saudara. Dia dicambuk 39 kali dengan cambuk yang berduri besi, saudara. Ya, begitu sakitnya luar biasa, semata-mata untuk kita semua. Makanya saudara dan saya harus terus mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, karena dia berkenan menggantikan kita semua. Ternyata saudara, Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi. Jadi Tuhan Yesus itu bukan sekedar korban, ya, dia korban karena kita, saudara. Tetapi dia juga adalah seorang sutradara. Jadi peristiwa tentang penyaliban Tuhan Yesus itu sutradaranya dia, saudara. Dia dengan rela menyerahkan dirinya, ya. Kalau sutradara atau pemain sinetron atau apa, mereka tidak mengalami kesakitan apa-apa. Ya, kalau mereka kelihatannya sakit, itu bohong-bohongan, saudara. Tetapi sutradara ini memerankan dirinya sendiri sebagai orang yang harus tersiksa, orang yang harus dipukul, diejek, diludahi, di semuanya. Itu bukan bohong-bohongan, itu betul-betul terjadi di dalam dirinya untuk semata-mata saudara dan saya. Makanya harusnya kita terus berterima kasih sama Tuhan Yesus, amin. Seluruh hidup kita ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia begitu mengasihi kita lebih daripada yang lain, saudara. Nah, apa tindakan iman bagi kita, saudara? Akuilah bahwa kita ini orang-orang yang suka haus juga, saudara. Kita tidak boleh menjadi orang yang pura-pura kuat. Kita semua lemah loh. Gak ada orang yang kuat. Semua kita lemah, semua kita butuh Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, akui kelemahan kita. Ya, akui kekurangan kita. Akui keterbatasan kita. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia, Tuhan Yesus, setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Terus jangan malu-malu mengakui dosa kesalahanmu di hadapan Tuhan. Karena ketika kita mengakui Dia setia dan adil, Dia mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jangan kita bela diri, saudara. Jangan kalau kita bersalah, kita mengatakan ini gara-gara dia ini. Enggak, saudara. Setiap kita tidak lepas dari kesalahan. Kemudian mari kita datang kepada Tuhan Yesus yang bisa memberikan air kehidupan buat kita. Teko kita, bejana kita yang kadang udah kosong, saudara. Ya. Tempat air kita kadang-kadang sudah kosong. Kita butuh Tuhan yang memberikan air hidup itu kepada kita, sehingga kita punya pengharapan lagi. Kita punya masa depan lagi di hadapan Tuhan Yesus. Kalau kita mau membawa teko kita atau tempat minum kita ke hadapan Tuhan Yesus.
Kemudian saudara, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu menggenapi semua janji-janji Tuhan. Semua nubuatan-nubuatan digenapi. Sampai kata-kata aku haus saja itu digenapi. Padahal itu tertulis 1000 tahun yang lalu dikatakan oleh Daud. Walaupun Daud pada waktu itu tidak disalibkan, tetapi dia diizinkan Roh Kudus mengucapkan aku haus, ya. Dan itu adalah nubuatan yang telah digenapi oleh Tuhan Yesus. Janji Tuhan Yesus, saudara, tidak pernah gagal. Kalau engkau percaya sama Tuhan Yesus, percayalah bahwa dia tidak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Kalau kita banyak gagalnya, ya kan? Tapi dia nggak pernah gagal. Makanya kalau dia menjanjikan berkat sama kita, saudara jangan pernah berhenti berharap. Karena apabila waktunya nanti, maka pengharapan itu pasti akan terjadi. Tetapi kalau kita putus asa, ya Tuhan cuma janji doang, saya nggak ngalami janji Tuhan, maka kita nggak akan ngalami. Tapi bagi orang percaya, saudara percaya bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, hari depan penuh pengharapan. Percaya, nggak ada pilihan. Saudara percaya saja. Mungkin belum hari ini, mungkin masih minggu depan, bulan depan, tahun depan, tapi janjinya pasti akan digenapi. Bahkan mungkin belum pada generasi kita, mungkin nanti anak cucu kita diberkati. Tuhan berjanji akan memberkati sampai keturunan ketiga dan keempat bagi orang-orang yang mengasihi dia. Maka saudara percaya saja, amin. Karena memang dia yang berjanji, dia sanggup untuk melakukannya, ya. Janji Tuhan Yesus itu menghidupkan kita semua. Yang ketiga, saudara, ketika kita sudah diberkati, ketika kita sudah diberikan air hidup itu, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara sudah diberkati sebagai orang yang diselamatkan, tentu saudara dan saya punya tanggung jawab untuk juga berdoa buat orang lain supaya orang lain juga diselamatkan. Itu sebabnya kita berdoa tiap hari, Tuhan selamatkan orang-orang yang ada di sekitar kami, selamatkan orang-orang yang ada di Perumnas 1, selamatkan orang-orang yang ada di Bekasi, selamatkan orang-orang yang ada di Indonesia. Itu kewajiban kita, saudara. Karena kita sudah diselamatkan. Tuhan mau ketika kita diberkati, kita harus juga menjadi berkat. Itu sebabnya saudara harus doa keliling, ya kan? Gak ada salahnya. Kalau saudara ada di toko, saudara ada di kantor, saudara ada di jalan, gak ada salahnya saudara berdoa, ya, bagi lingkungan, bagi kota kita, bahkan kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita semua. Setelah kita minum dari Tuhan Yesus, sekarang kita mau menuang air yang dari Tuhan Yesus buat orang-orang lain. Saudara rindu nggak orang lain mengalami damai sejahtera? Bahkan musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita, biar Tuhan kasih damai sejahtera. Sebab kalau mereka dikasih damai sejahtera, mereka nggak akan jadi berbuat jahat lagi sama kita. Sebabnya saudara, biar kita terus berdoa kepada Tuhan Yesus, bahwa dia yang mengasihi kita, biarlah dia juga mengasihi orang-orang di Indonesia ini. Kita percaya bahwa Indonesia pasti baik-baik saja, ya. Kalau kita percaya nanti Indonesia dipulihkan sama Tuhan Yesus, korupsi dihabiskan, dihancurkan oleh Tuhan Yesus, yang jahat dihancurkan oleh Tuhan Yesus, maka semua yang baik kita akan alami di dalam kehidupan kita. Sebab Tuhan berkata bahwa kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita, biarlah kita berdoa buat kota kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam diri kita ini saudara ada karunia-karunia Roh Kudus buat kita semua. Ya, ada 9 karunia Roh Kudus, karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia kesembuhan, karunia mujizat, karunia membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah, semua karunia itu diberikan Tuhan buat gerejanya.
Jadi kalau saudara dapat karunia dari Tuhan Yesus, baiklah kita boleh menjadi berkat buat gerejanya. Biarlah nama Tuhan Yesus terus dimuliakan di dalam kehidupan kita. Kita yang punya karunia hikmat, biarlah kita juga boleh menjalankan hikmat itu di dalam kehidupan kita. Nah, sebagai doa penutup kita lihat saudara, Bapa, terima kasih untuk Tuhan Yesus yang mau haus dan lemah supaya kami kuat dan kami dipuaskan. Biarlah di GB Hati Kudus dinyatakan kedaulatan Tuhan Yesus atas setiap kehausan jemaat-Mu. Jadikan kami gereja yang enggak cuma datang minum, tetapi juga mendapatkan air kehidupan, dan di dalam nama Tuhan Yesus saja. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kalau Engkau mengalami kehausan yang luar biasa, itu karena Engkau rindu agar kami mendapat air kehidupan dan kami tidak haus lagi sampai selama-lamanya. Kalau kami sudah mendapat air kehidupan, biarlah kami ingat orang-orang lain yang belum mendapat air kehidupan dari Tuhan Yesus, supaya mereka diberikan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga mereka dapat percaya dan diselamatkan. Kami mengucap syukur juga buat campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Bahkan dunia ini ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Engkau sudah mendengar, menjawab doa anak-anak-Mu di seluruh dunia, agar dunia ini berhenti di dalam berperang, biar semuanya mendatangkan kebaikan bagi orang-orang di dunia ini. Berkati orang-orang yang sudah mengupayakan perdamaian dan akan menjadi berkat bagi semua orang di seluruh dunia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat harga-harga pangan, harga-harga energi di Indonesia, biar semuanya bisa stabil kembali, turun kembali. Biarlah dolar juga bisa turun kembali, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat campur tangan-Mu bagi bangsa, bagi negara Indonesia. Segala puji, hormat, syukur bagi Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin. Oke, mari kita mempersiapkan persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 6-9 memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan Amsal 3 ayat 5-10, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita doa persembahan bersama. Bapa di sorga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan.
pada Tuhan, memuliakan nama, memohon Besar dan ajaiblah karyamu Bapa, adil dan benarlah jalanmu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa. Kami sangat kagum kepadamu Tuhan Yesus. Kami sangat menghormati Tuhan Roh Kudus. Bersama-sama Kami berdoa kiranya gerejamu GBI Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi di Indonesia. Amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Bersama-sama kami berdoa bagi Presiden Indonesia kiranya diberikan kewibawaan dan kasih bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga seluruh pekerjaannya ditujukan bagi kemakmuran dan kesejahteraan Indonesia. Kami berdoa bagi Wakil Presiden dan para Menteri agar mereka sehati dan bersinergi dengan Presiden dalam membangun perekonomian Indonesia. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami,
Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja Semesta, kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Kami terus berdoa buat seluruh jemaat GBHT Kudus. Biarlah kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan lemah lembut seperti Tuhan Yesus, memiliki pikiran Kristus di dalam pikiran kami. Biarlah ada buah pertobatan dan buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Mengucap syukur kalau seluruh jemaat GBHT Kudus sehat, bahkan disembuhkan dari segala penyakit. Kami berdoa buat keuangan gerejamu dan keuangan jemaat, biar Tuhan cukupkan keperluan kami, bahkan limpahkan berkat-berkat-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, berkati juga persembahan kami, berkati persepuluhan kami, berkati ucapan syukur kami, berkati seluruh persembahan kami. Kami berdoa juga buat pelayan firman-Mu, biar kami lebih peka lagi mendengar suara-Mu dan menyampaikan isi hati-Mu bagi jemaat-Mu Bapa. Kami berdoa biarlah seluruh jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang setia, jemaat yang militan, jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Menaikkan doa perlindungan, karena perlindungan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, amin. Bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Jasa kita
Pulanglah, terimalah berkat anugerah damai sejahtera sukacita dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Jemaat Hati Kudus, Kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes, yes. terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu.